warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Grab Channel. Kali ini kita akan mengunjungi Prasasti Cunggrang yang berada di Desa Sukci atau dulunya di Desa Cunggrang. Bagaimana kondisi dari peninggalan Mpu Sendok? Mari kita lihat. Prasasti ini lebih tepatnya berada di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi beginilah kondisi dari Prasasti Cunggrang. Beberapa ada yang sudah tidak terbaca, namun yang di atas ini masih terbaca dengan aksara Jawa kuno. Prasasti Cunggrang ini tingginya 126 cm dengan lebar 96 cm dengan ketebalan prasasti 22 cm. Prasasti ini dibangun sebagai bentuk rasa terima kasih dari Raja Mpu Sendok, yang dimana di Desa Cunggrang ini dijadikan desa Sima atau desa bebas pajak. Prasasti ini ditemukan di kompleks pemakaman desa pada saat setengah terpendam di dalam tanah. Saat ini Prasasti Cunggrang dalam kondisi diletakkan pada suatu pendopo kecil yang bercungkup, dan di sebelahnya terdapat sebuah lingga silindris. Jadi seperti inilah lingganya. Nah, kondisi terkini dari Prasasti Cunggrang yang dibuat oleh Mpu Sendok dari Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Prasasti Cunggrang merupakan sebuah batu bertulis yang ditemukan dalam kompleks pemakaman desa. Terdapat sebuah umpak di samping prasasti. Tujuan dari Mpu Sendok mendirikan sebuah Prasasti Cunggrang ini digunakan sebagai daerah Sima, yang dimana di Desa Cunggrang dibebaskan dari kewajiban pajak. Namun, kewajiban dari penduduk desa untuk melihara pertapaan dan prasada, juga memperbaiki petirtaan yang ada di Pawitra. Kemungkinan ini berkaitan dengan petirtaan belahan dan situs-situs yang berada di Pawitra. Tujuan dibuatnya prasasti ini sebagai tanda ucapan terima kasih oleh Raja Mpu Sendok kepada warga Dusun Cunggrang karena telah merawat pertapaan, prasada, dan pancuran air di Pawitra. Prasasti Cunggrang ini dibuat pada tahun 850 Saka atau 929 Masehi. Banyak beberapa bagian yang sudah rumpal atau susah untuk terbaca. Sebagian dari isi Prasasti Cunggrang bahwa prasasti ini dibuat untuk menetapkan Cunggrang sebagai desa Sima bagi pertapaan di Pawitra, suatu tempat suci untuk pemujaan Rakian Bawang yang merupakan ayahanda dari Dyah Kebi, permaisuri dari Mpu Sendok. Desa Cunggrang termasuk dalam wilayah Bawang dan di bawah pemerintahan Wauta Ungkal dengan penghasilan pajak senilai 15 warna emas. Melihat isi prasasti ini, beberapa peneliti arkeolog mengaitkan dengan petirtaan belahan. Sementara untuk pertapaan dan prasada yang dimaksudkan adalah sisa-sisa bangunan atau gapura dan tembok serta tumpukan bata yang diduga adalah sebuah batur. Namun, penemuan situs belimbing yang ada di Desa Bulurejo berpotensi mengikis kaitan itu. Karena situs belimbing merupakan sisa saluran air bawah tanah yang nampaknya mengarah menuju petirtaan yang belum ditentukan. Jadi ini kemungkinan adalah sebagai tanda terima kasih Raja Mpu Sendok kepada rakyat Cunggrang. Kali ini kita akan berdiskusi dengan juru pelihara situs Prasasti Cunggrang ini, yang dimana beliau adalah sebagai
pemilik sekaligus pemelihara dari situs Prasasti Cunggrang. Kalau di Prasasti Cunggrang ini kita bisa menyelamatkan salah satu keelokan, kekayaan apa yang dimiliki leluhur kita. Kenapa ini tidak boleh dirubah? Secara konteks cerita dari keluarga saya, ini dulu mau diambil oleh penjajah memang. Mau diambil, mau dirusak oleh penjajah. Dan sewu. Encene biyen katene nek seumpamane iki dirusak, digowok nang londo. Wong Jawa ya gak ero nek leluhur kene iku iso ana tulisan. Nun sewu. 1000 tahun yang lalu. Anggap 1100 tahun yang lalu. Wong Jawa iku wis duwe aksara. Betul. Kalau orang penjajah dulu bilang wong Jawa iku wong BODO. Nggih. Iya. Wong Jawa iku BODO, gak kelamben, gak duwe kakean, gak duwe sandal, gak duwe sabun, gak iso macem-macem, BODO lah carane. Tapi dengan adanya bukti peninggalan leluhur kita yang seperti ini, kita bisa menyanggah. Hello, 1000 tahun sing biyen buyutku duwe iki. Yeah. Duduk bahasa kuno Romawi. Duduk aksara wong Yunani, wong Mesir. Wong Jawa duwe aksara dhewe. Nah, seperti itu nih. Nah, kita sebagai penerusnya ini, kalau kita mau menarik kesimpulan yang seperti ini, kita akan ada kekaguman. Betul. Duduk nun sewu, yang sekarang di mindset masyarakat, nun sewu, kita juga harus saling mengingatkan gitu. Mindset yang ada di masyarakat itu kan titik-titik iki lho watu sing dikeramatno. Betul. Iki lho watu njaluk apa-apa, njaluk amrono ngene. Betul. Tapi kalau saya dan keluarga dari dulu itu menerangkan iki sejarah. Betul. Iki bukti sejarah. Betul. Duduk ya benar kita hidup berdampingan, tapi inti pokoknya ini bukti sejarah yang ditinggalkan para leluhur dengan acuan nek anak turune iku iso mbuktekno wong Jawa iku duduk wong BOD. Betul. Ngoten lho. Saiki nyon sewu, kita nulis di buku saja ya kadang-kadang nggak bisa serapi ini. Iya, betul. Dengan teknologi mereka dulu tidak ada listrik, tidak ada apa. Nulisin nduk watu cek ayune kono. Iya, ini disebut dengan sebuah besi baja. Baja bukan besi. Jadi sebuah baja. Jadi bisa membuat huruf aksara Jawa kuno kayak gini, bisa tembus begitu ini. Karena dia pakai baja. Lagi, karena berarti kan dari dulu keluar apa? Leluhur kita sudah punya lebih hebat teknologi. Betul. Penempaan besi sudah ada. Nah, sudah ada. Padahal itu 1100 tahun yang lalu. Ini emperak empu sendok. Belum lagi dia wawa. Belum lagi rakai pikatan loh. Dan kawasan Pawitra itu memang banyak yang ditemukan sekarang peninggalannya kan era Erlangga dan era Majapahit. Seperti itu. Tapi kalau yang ditemukan untuk peninggalannya yang lebih tua, alhamdulillahnya masih berdiri di. Pokoknya saya yang diamanain oleh leluhur beserta keluarga besar itu secara turun temurun ya. Di sini memang tidak bisa terbaca. Yang bisa terbaca di sini memang perdikan Empu Sendok yang membuat tahun. Kemudian ada tiga yang bisa dibaca yang menjelaskan tentang sumber air yang dari Gunung Pawitra, kemudian Prasada Sinlunglung sama Prasada Brahmana yang ada di Gunung Pawitra. Nah, Prasada Brahmana. Kemudian kalau ini menurut versi leluhur ya, versi leluhur ini bukan yang arkeolog. Yang tadi saya sebutkan tiga itu secara arkeologi. Secara dibaca secara epigraf, ya. Tapi kalau secara dongeng keluarga ada di sini, Dek. Ada, Bu. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Dulu itu mungkin entah leluhur bisa membaca atau leluhur bisa mengartikan saya. Pokoknya ini secara garis ini kan ada semua ini sebenarnya, Dek.
Ada. Surut, ada di bawah sini Iya, tuh. ada. Cuma ini udah awas ini. Nah, Iya. cara nek wong nek surat-suratan saiki ku nambah berita wonten nggih NB. Sing ngerusak iki ana walate lah cara Jawa Iya. sekarang iki ana walate. Nek nang laut iku dipangan banyu. Nek nang alas iku nek dipangan macan. Nek udan anu bebek. Jadi kowe nek ngarani kok kudu kan. Iya, betul. Dan kutukan ya di sini. Jadi itu secara luhur. Tepatnya bukan di sini. Mungkin dulu jawabannya bagaimana kurang paham saya tidak punya akses ke situ, tapi di sini saya sekarang punya akses, jadi harus menjelaskan sebenarnya lingga ini bukan berada di sini. Lingga ini berada kalau adik tadi di pertigaan, tempatnya di situ. Tafsir tanggal pembuatan dari prasasti Cunggrang ini dijadikan dasar sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan yang isinya menetapkan bahwa Jumat Pahing tanggal 18 September 1929 Masehi adalah hari berdirinya Pasuruan dan tanggal 18 September sebagai hari jadi Kabupaten Pasuruan. Di samping prasasti Cunggrang terdapat sebuah makam, namun menurut juru pelihara prasasti itu merupakan bukan sebuah makam. Fungsi dibangunnya sebuah miniatur makam itu adalah sebagai tempat perlindungan situs prasasti Cunggrang ini dari tangan-tangan jahil. Dari prasasti ini, nama dari Pasuruan sudah ada sejak dahulu dengan nama Pasuruhan. Maka kaitan antara prasasti Cunggrang dengan Kabupaten Pasuruan sangat melekat. Hingga akhirnya penanggalan dari prasasti ini dijadikan hari jadi Kabupaten Pasuruan. Terima kasih telah mengikuti program kami di YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.